Matematika kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka bab 4 pengukuran luas dan volume. Jika permukaan meja kecil memerlukan 8 uang kertas untuk menutupi seluruh permukaan, maka luas meja kecil adalah A. 6 satuan luas, B. 8 satuan luas, C. 10 satuan luas, D. 12 satuan luas. Permukaan meja memerlukan 8 uang kertas tanpa celah. Maka, luasnya adalah 8 satuan luas. Mengapa pengukuran luas dengan kertas origami dan uang kertas menghasilkan hasil yang berbeda? A. Meja yang diukur berbeda. B. Satuan yang digunakan berbeda ukuran. C. Kertas origami lebih banyak. D. Uang kertas lebih kecil. Hasil pengukuran berbeda karena ukuran uang kertas dan kertas origami tidak sama. Apa itu satuan tidak baku dalam pengukuran luas? A. Ukurannya tetap. B. Ukurannya berbeda-beda. C. Hanya untuk matematika. D. Lebih besar dari baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang ukurannya tidak tetap atau tidak seragam. Jika sebuah kotak ditutupi dengan 12 kertas origami tanpa celah, maka luas kotak tersebut adalah A. 20 satuan luas. B. 16 satuan luas. C. 12 satuan luas. D. 10 satuan luas. Kotak yang ditutupi 12 kertas origami berarti luasnya 12 satuan luas. Apa hasil pengukuran dengan satuan tidak baku? A. Selalu sama. B. Tergantung ukuran. C. Tidak bisa digunakan. D. Lebih akurat. Pengukuran dengan satuan tidak baku hasilnya tergantung pada besar kecilnya satuan yang digunakan. Satuan baku untuk mengukur luas adalah A. Meter. B. Sentimeter. C. Meter persegi. D. Kilometer. Satuan baku untuk luas adalah meter persegi. Luas sebuah persegi dengan panjang sisi 1 cm adalah A. 1 cm. B. 1 cm persegi. C. 10 cm persegi. D. 100 cm persegi. Luas persegi dengan sisi 1 cm adalah 1 dikali 1 sama dengan 1 cm persegi. Jika luas sebuah bangun adalah 9 cm persegi, maka bangun tersebut ditutupi oleh A. 9 persegi satuan. B. 9 persegi panjang. C. 9 cm. D. 9 meter persegi. Luas 9 cm persegi berarti ditutupi oleh 9 persegi satuan dengan luas masing-masing 1 cm persegi. Luas sebuah lapangan yang memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter adalah A. 30 meter persegi. B. 200 meter persegi. C. 300 meter persegi. D. 400 meter persegi. Luas persegi panjang dihitung dengan panjang dikali lebar sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200 meter persegi. Berapa banyak persegi satuan yang diperlukan untuk menutupi permukaan 5 cm dikali 5 cm? A. 10 persegi satuan. B. 15 persegi satuan.
C. 20 persegi satuan. D. 25 persegi satuan. Luas persegi panjang 5 dikali 5 sama dengan 25 satuan luas. Apa hubungan antara 1 meter persegi dan sentimeter persegi? A. 1 meter persegi 100 cm persegi. B. 1 meter persegi 1000 cm persegi. C. 1 meter persegi 10.000 cm persegi. D. 1 meter persegi 100.000 cm persegi. Satu meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Jika luas sebuah meja adalah 4 meter persegi, maka dalam sentimeter persegi luasnya adalah A. 4.000 cm persegi. B. 40.000 cm persegi. C. 400 cm persegi. D. 40 cm persegi. Luas 4 meter persegi dalam sentimeter persegi adalah 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000 cm persegi. Luas bangun A adalah 8 cm persegi, dan luas bangun B adalah 12 cm persegi. Berapakah total luas kedua bangun tersebut? A. 16 cm persegi. B. 18 cm persegi. C. 20 cm persegi. D. 22 cm persegi. Total luas adalah 8 ditambah 12 sama dengan 20 cm persegi. Mengukur luas dengan uang kertas atau kertas origami disebut A. Pengukuran dengan satuan baku. B. Pengukuran dengan satuan tidak baku. C. Perhitungan panjang. D. Perhitungan volume. Pengukuran menggunakan uang kertas atau kertas origami termasuk satuan tidak baku. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang berukuran 10 meter dikali 5 meter. Luas lantai tersebut adalah A. 50 cm persegi. B. 50 meter persegi. C. 25 meter persegi. D. 25 cm persegi. Luas lantai 10 dikali 5 sama dengan 50 meter persegi. Volume suatu benda dapat diukur dengan menggunakan A. Gelas atau botol. B. Kertas origami. C. Uang kertas. D. Penggaris. Volume diukur menggunakan benda yang bisa menampung cairan, seperti gelas atau botol. Mengisi ember pakai gelas kecil itu merupakan contoh pengukuran volume dengan A. Satuan baku. B. Satuan tidak baku. C. Sentimeter kubik. D. Liter. Mengukur dengan gelas kecil adalah contoh satuan tidak baku. Sebuah kotak makan diisi penuh dengan air menggunakan gelas sebanyak 5 kali. Volume kotak makan tersebut adalah A. 3 gelas. B. 4 gelas. C. 5 gelas. D. 6 gelas. Volume kotak makan adalah sebanyak gelas kecil yang digunakan, yaitu 5 gelas.
Mengapa pengukuran volume bisa berbeda? A. Karena satuan tidak sama. B. Karena benda terlalu besar. C. Karena benda terlalu kecil. D. Karena hasil selalu salah. Hasil pengukuran berbeda karena ukuran satuan tidak seragam. Volume air dalam ember dapat diukur menggunakan A. Kertas origami. B. Gelas kecil. C. Meter persegi. D. Uang kertas. Volume air dalam ember dapat diukur dengan gelas kecil. Satuan baku untuk mengukur volume adalah A. Sentimeter kubik. B. Sentimeter persegi. C. Sentimeter panjang. D. Sentimeter berat. Satuan baku untuk volume adalah sentimeter kubik. Sebuah kotak memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Volume kotak tersebut adalah A. 50 cm kubik. B. 100 cm kubik. C. 200 cm kubik. D. 500 cm kubik. Volume kotak dihitung dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 10 dikali 5 dikali 2 sama dengan 100 cm kubik. 1 liter sama dengan A. 1000 cm kubik. B. 10 cm kubik. C. 100 cm kubik. D. 1 cm kubik. Satu liter sama dengan 1000 cm kubik. Volume sebuah balok berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm adalah A. 12 cm kubik. B. 18 cm kubik. C. 24 cm kubik. D. 30 cm kubik. Volume balok 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 cm kubik. Berapakah volume sebuah kubus dengan panjang sisi 5 cm? A. 125 cm kubik. B. 25 cm kubik. C. 100 cm kubik. D. 150 cm kubik. Volume kubus 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Mengapa satuan baku penting dalam pengukuran? A. Agar lebih sederhana. B. Agar hasilnya seragam. C. Agar lebih cepat. D. Agar lebih kecil. Satuan baku memastikan hasil pengukuran konsisten dan seragam. Jika panjang sisi sebuah persegi adalah 7 cm, maka luas persegi tersebut adalah A. 14 cm persegi.
B. 21 cm persegi. C. 49 cm persegi. D. 70 cm persegi. Luas persegi 7 dikali 7 sama dengan 49 cm persegi. Sebuah kolam renang memiliki panjang 50 meter, lebar 25 meter, dan dalam 2 meter. Volume kolam tersebut adalah A2 500 meter kubik, B1 250 meter kubik, C 5000 meter kubik, D 10000 meter kubik. Untuk mengukur luas taman, satuan yang sesuai digunakan adalah A. Meter kubik, B. Sentimeter persegi, C. Liter, D. Gelas. Untuk mengukur luas taman, digunakan satuan meter persegi. Apa hubungan antara luas dan volume? A. Luas menghitung permukaan, volume menghitung isi. B. Luas lebih besar dari volume. C. Volume hanya untuk benda kecil. D. Luas dan volume tidak berhubungan. Luas mengukur permukaan, sedangkan volume menghitung isi suatu benda 3 dimensi. Matematika kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka bab 5 Bangun datar. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut disebut A. Segitiga, B. Segi 4, C. Segi 5, D. Segi 6. Jawabannya A. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga. A. Sama kaki, B. Sama sisi, C. Siku-siku, D. Sembarang. Jawabannya B. Sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang panjangnya sama. Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku-siku adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Jajar genjang, D. Trapesium. Jawabannya B. Persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku-siku. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Belah ketupat, D. Layang-layang. Jawabannya A. Persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku. Segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar disebut A. Jajar genjang, B. Trapesium, C. Belah ketupat, D. Layang-layang. Jawabannya B. Trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar.
Bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sudut-sudutnya tidak harus siku-siku adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Jajar genjang, D. Trapesium. Jawabannya C. Jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dengan dua pasang sisi sejajar dan sudut-sudut yang tidak harus siku-siku. Segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang disebut segitiga. A. Sama kaki, B. Sama sisi, C. Siku-siku, D. Sembarang. Jawabannya A. Sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku disebut segitiga. A. Lancip, B. Tumpul, C. Siku-siku, D. Sembarang. Jawabannya C. Siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki salah satu sudut yang tepat 90 derajat. Bangun datar yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut disebut A. Segitiga, B. Segi 4, C. Segi 5, D. Segi 6. Jawabannya C. Segi 5. Segi 5 adalah bangun datar yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Bangun datar yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut disebut A. Segitiga, B. Segi 4, C. Segi 5, D. Segi 6. Jawabannya D. Segi 6. Segi 6 adalah bangun datar yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Segitiga yang ketiga sudutnya lancip disebut segitiga. A. Lancip, B. Tumpul, C. Siku-siku, D. Sembarang. Jawabannya A. Lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang memiliki ketiga sudut yang lancip, kurang dari 90 derajat. Segitiga yang salah satu sudutnya tumpul disebut segitiga. A. Lancip, B. Tumpul, C. Siku-siku, D. Sembarang. Jawabannya B. Tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki satu sudut lebih dari 90 derajat. Bangun datar yang memiliki bentuk seperti layang-layang adalah A. Persegi, B. Belah ketupat, C. Layang-layang, D. Trapesium. Jawabannya C. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, dengan salah satu pasang sisi berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus adalah A. Persegi panjang, B. Jajar genjang, C. Belah ketupat, D. Layang-layang. Jawabannya C. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus adalah A. Persegi panjang, B. Jajar genjang, C. Belah ketupat, D. Persegi.
Jawabannya D. Persegi. Persegi memiliki dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Proses penggabungan beberapa bangun datar menjadi bangun datar baru disebut A. Komposisi, B. Dekomposisi, C. Transformasi, D. Refleksi. Jawabannya A. Komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan beberapa bangun datar untuk membentuk bangun datar baru. Proses penguraian bangun datar menjadi beberapa bangun datar sederhana disebut A. Komposisi, B. Dekomposisi, C. Transformasi, D. Refleksi. Jawabannya B. Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses penguraian bangun datar menjadi beberapa bangun datar sederhana. Contoh bangun datar yang dapat dibentuk dari komposisi segitiga dan persegi adalah A. Persegi panjang, B. Jajar genjang, C. Trapesium, D. Layang-layang. Jawabannya A. Persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk dari komposisi segitiga dan persegi. Berikut ini yang bukan merupakan contoh bangun datar hasil dekomposisi persegi panjang adalah A. Dua persegi panjang, B. Dua segitiga, C. Persegi dan segitiga, D. Lingkaran. Jawabannya D. Lingkaran. Lingkaran bukan hasil dari dekomposisi persegi panjang karena tidak memiliki sisi. Bangun datar berikut yang memiliki simetri lipat adalah A. Segitiga sembarang, B. Jajar genjang, C. Persegi panjang, D. Trapesium. Jawabannya C. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki simetri lipat, dua garis simetri. Bangun datar berikut yang tidak memiliki simetri lipat adalah A. Segitiga sama kaki, B. Persegi, C. Lingkaran, D. Segitiga sembarang. Jawabannya D. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat karena semua sisi dan sudutnya berbeda. Jumlah sudut dalam segitiga adalah A. 90 derajat, B. 180 derajat, C. 360 derajat, D. 540 derajat. Jawabannya B. 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Jumlah sudut dalam segi empat adalah A. 90 derajat, B. 180 derajat, C. 360 derajat, D. 540 derajat. Jawabannya C. 360 derajat. Jumlah sudut dalam segi empat selalu 360 derajat. Jika sebuah segitiga memiliki sudut 60 derajat dan 80 derajat, maka besar sudut ketiganya adalah A. 40 derajat, B. 60 derajat, C. 80 derajat, D. 100 derajat. Jawabannya A. 40 derajat.
Jika dua sudut segitiga adalah 60 derajat dan 80 derajat, maka sudut ketiga adalah 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 40 derajat. Jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm, maka kelilingnya adalah A. 15 cm, B. 20 cm, C. 30 cm, D. 50 cm. Jawabannya C. 30 cm. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 10 cm ditambah 5 cm, sama dengan 30 cm. Jika sebuah persegi memiliki sisi 8 cm, maka luasnya adalah A. 16 cm persegi, B. 32 cm persegi, C. 64 cm persegi, D. 128 cm persegi. Jawabannya C. 64 cm persegi. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 8 cm dikali 8 cm. Sama dengan 64 cm persegi. Jika sebuah segitiga memiliki alas 10 cm dan tinggi 6 cm, maka luasnya adalah A. 16 cm persegi, B. 30 cm persegi, C. 60 cm persegi, D. 80 cm persegi. Jawabannya B. 30 cm persegi. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 6 cm. Sama dengan 30 cm persegi. Berikut ini yang merupakan bangun datar segi banyak beraturan adalah A. Segitiga sama kaki, B. Persegi panjang, C. Segitiga sama sisi, D. Layang-layang. Jawabannya C. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah bangun datar segi banyak beraturan, semua sisi dan sudutnya sama. Berikut ini yang bukan merupakan bangun datar segi banyak adalah A. Segitiga, B. Persegi, C. Lingkaran, D. Segi lima. Jawabannya C. Lingkaran. Lingkaran bukan bangun datar segi banyak karena tidak memiliki sisi. Bangun datar berikut yang memiliki sudut 90 derajat adalah A. Segitiga lancip, B. Segitiga siku-siku, C. Segitiga tumpul, D. Persegi. Jawabannya B. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Soal Matematika kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 6. Piktogram dan diagram batang. Dalam piktogram, setiap gambar biasanya mewakili A. 1 item, B. 2 item, C. 5 item, D. 10 item. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, setiap gambar dalam piktogram biasanya mewakili satu item atau objek yang dicatat. Piktogram digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk A. Tabel, B. Gambar, C. Angka, D. Huruf. 3, 2,
1, go. Jawaban B. Penjelasan, piktogram menggunakan gambar untuk menggambarkan jumlah kategori. Jika dalam piktogram ada satu gambar bunga mewakili dua bunga, berapa banyak bunga jika ada 4 gambar? A. 2 bunga. B. 4 bunga. C. 6 bunga. D. 8 bunga. 3, 2, 1, go. Jawaban D. Penjelasan, jika setiap gambar mewakili 2 bunga, maka 4 gambar mewakili 4 dikali 2 sama dengan 8 bunga. Piktogram untuk data mainan Karel menunjukkan 9 gambar kelereng. Apa yang bisa disimpulkan? A. Kelereng ada 9 buah. B. Kelereng ada 5 buah. C. Kelereng ada 1 buah. D. Kelereng ada 3 buah. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, setiap gambar mewakili 1 kelereng, jadi ada 9 kelereng. Dalam diagram batang, sumbu tegak, vertikal, menunjukkan A. Kategori. B. Jumlah. C. Nama. D. Waktu. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, sumbu tegak dalam diagram batang menunjukkan jumlah atau nilai data yang disajikan. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk A. Gambar. B. Garis. C. Huruf. D. Batang persegi panjang. 3, 2, 1, go. Jawaban D. Penjelasan, diagram batang menggunakan batang persegi panjang untuk menunjukkan jumlah dalam kategori. Diagram batang mendatar menunjukkan A. Kategori pada sumbu tegak dan nilai pada sumbu datar. B. Kategori pada sumbu datar dan nilai pada sumbu tegak. C. Nilai pada kedua sumbu. D. Kategori pada kedua sumbu. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, diagram batang mendatar memiliki kategori pada sumbu datar dan nilai pada sumbu tegak. Dalam diagram batang tegak, ekstraksi yang paling banyak diikuti adalah ekstrakurikuler yang memiliki batang A. Tertinggi. B. Terpendek. C. Terlebar. D. Sempit. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, ekstrakurikuler yang memiliki batang tertinggi menunjukkan jumlah siswa terbanyak yang mengikuti. 3, 2, 1, go. Perhatikan piktogram berikut. Piktogram warna kesukaan siswa menunjukkan bahwa warna merah disukai oleh 5 siswa. Apa arti dari 5 gambar warna merah? A. 5 siswa menyukai warna merah. B. 5 gambar warna merah sama dengan 5 siswa. C. 5 gambar berarti 50 siswa. D. 5 siswa tidak menyukai warna merah. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, setiap gambar mewakili 1 siswa yang menyukai warna merah. Dalam piktogram alat tulis, jika ada 9 gambar buku tulis, artinya A. Ada 4 buku tulis. B. Ada 1 buku tulis. C. Ada 2 buku tulis. D. Ada 9 buku tulis. 3, 2, 1, go. Jawaban D.
Penjelasan, setiap gambar mewakili satu buku tulis, jadi jika ada 9 gambar, berarti ada 9 buku tulis. Jika ada diagram batang yang menunjukkan 15 siswa mengikuti lomba matematika, maka A15 adalah jumlah siswa. B10 adalah jumlah lomba. C10 adalah jumlah pertandingan. D10 adalah jumlah kategori. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, angka pada diagram batang menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti lomba matematika. Dalam piktogram warna bunga, jika setiap gambar mewakili satu bunga, berapa banyak bunga yang ada jika ada 7 gambar bunga kuning? A. 5 bunga kuning. B. 7 bunga kuning. C. 10 bunga kuning. D. 2 bunga kuning. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, setiap gambar mewakili satu bunga, jadi 7 gambar berarti ada 7 bunga kuning. Diagram batang vertikal digunakan untuk menunjukkan data yang terurut berdasarkan A. Waktu. B. Kategori. C. Angka. D. Nama. 3, 2, 1, go. Jawaban B. Penjelasan, diagram batang vertikal biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang terurut berdasarkan kategori. Jika piktogram menunjukkan 3 gambar buku tulis, maka total buku tulis adalah A. 1 buku tulis. B. 2 buku tulis. C. 3 buku tulis. D. 5 buku tulis. 3, 2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, jika setiap gambar mewakili satu buku tulis, maka 3 gambar berarti ada 3 buku tulis. Jika diagram batang menunjukkan 2 batang yang memiliki panjang yang sama, maka A. 2 kategori memiliki jumlah yang sama. B. Semua kategori memiliki jumlah yang berbeda. C. 1 kategori memiliki jumlah yang lebih banyak. D. Tidak ada kategori dengan jumlah tertentu. 3, 2, 1, go. Jawaban A. Penjelasan, batang dengan panjang yang sama menunjukkan jumlah kategori yang sama. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.